Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. As-sadis wal ishrun min suril Quran, suratul Syu'ara. Surah yang ke-26 daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yakni surah yang bernama As-Syu'ara. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya sab'un wa ishrun wa mi'atani, berjumlah 227 ayat. Surah Asy-Syu'ara ini banyak memberikan tentang kisah-kisah para anbiya, tentang dakwah mereka, halangan dan rintangan yang ditempuh oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah ini juga ada disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Saleh, tentang Nabi Shu'aib dan nabi yang lainnya, dan berakhir dengan kemenangan para anbiya serta kekalahan, kehancuran orang-orang yang memusuhi Allah dan ingkar kepada mereka. Dan di dalam surah ini juga banyak mengandung petunjuk kepada kita agar tetap berada di jalan Allah yang lurus, berisi perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuaan itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan orang-orang yang jelas beriman kepada Allah. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin." Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para pengusaha, kepada para pedagang. Apa kata Allah? Auful kaila, sempurnakanlah takaran. Ini bagi yang berjualan memakai takaran, maka kata Allah, sempurnakan takaran. Wala takunu minal mukhsirin, dan kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang mengurangi takaran. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Kalau kamu itu berjual beli memakai timbangan, maka gunakanlah dengan timbangan yang mustaqim, timbangan yang lurus, timbangan yang benar. Wala tabghasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu mengurangi atau merugikan daripada hak-hak itu manusia. Wala ta'syaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi Allah. Orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi ukuran, mengurangi timbangan, itu termasuk golongan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi Allah. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih mengatakan bahawa arba'atun yazurru ba'i, ada 4 perkara yang membuat seseorang pedagang itu menjadi rugi dunia akhirat. Nah, ini satu kewajiban yang mesti kita ketahui oleh para pedagang. Nah, apa 4 perkara itu? Yang pertama adalah as-sanah, memuji barang yang dijual. Contohnya, ini barangnya bagus, puji-pujian kepada barang, sehingga orang yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik karena itu pujian, bukan karena itu barang. Fa in wasafahu li sil'ati li in kana bima laysa fiha wa huwa kizbun wa talbisun wa zulmun. Jikalau pada saat ia memuji itu dan pujian itu tidak ada pada itu barang, maka itu namanya dusta, menipu dan kezaliman. Wa in asna bima fiha wa huwa hazayan wa takallukun bima fi kalamin la ya'ni wa huwa hasabun alaih. Jikalau pujian itu benar, memang ada pada barang itu, kemudian dipujinya, maka itu adalah perkataan yang sia-sia. Nah, lain halnya kalau kita ini menjelaskan kepada calon pembeli itu tentang keistimewaan, kelebihan atau kekurangan suatu barang yang hendak kita jual ini, supaya pembeli ini tahu. Nah, ini tidak jadi masalah. Ini maksudnya kita jujur, ada kekurangan dan kelebihan daripada barang yang hendak kita jual. Nah, ini yang mesti kita sampaikan kepada pembeli. La siyamal haqqu billah, dan jangan berani sekali-kali kita hendak bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya. Semisal ada pedagang, wallahi memang ini segitu harganya, wallahi, ataupun demi Allah. Nah, berarti ini orang sudah luar biasa menjual nama Allah untuk kepentingan jualannya. Kalau hendak berjualan, jual saja. Kenapa hendak bersumpah-sumpah atas nama Allah? Nah, ini yang tidak baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lit-tajir min balawallah, celaka bagi para pedagang yang selalu bersumpah mengatasnamakan Allah. Allah billah, demi Allah, celaka bagi mereka itu, dan celaka bagi tukang. Nah, ini umum. Orang yang mereka ini selalu mengatakan esok-esok, datang orang hendak mengambil barang, ujarnya esok saja. Datang lagi orang tu hendak mengambil barang, ujarnya belum siap, esok saja. Datang lagi orangnya, ujarnya belum siap, esok saja datang. Artinya mengingkari janji dan menyusahkan orang lain. Nah, ini perhatian khusus kepada penyedia jasa. Sebaiknya perjanjian itu hendaknya diperhitungkan sehingga orang yang hendak mengambil barang itu tidak berbalik. Dan jangan kita sekali-kali khidmatul uyub, menyembunyikan kerusakan, cacat pada barang atau benda yang hendak kita jual. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hillu li ahadin yabi'u bay'an illa ayyubayyina afatahu. Kata Nabi, tidak halal seseorang itu menjual sesuatu kecuali dia terlebih dahulu menjelaskan kekurangan pada itu barang. Nah, ini seandainya kalau kita mengetahui kekurangannya, tapi kalau kita tidak tahu, maka tidak dituntut yang demikian. Yazibu 'alal bay' ayyuzhira jami'a yubil mabi'a fiha wa zaliziha wa
wa la yaktuba minha syai'a fa in akhfa kana zaliman ghasya. Wajib atas penjual itu membuka menerangkan seluruh aib pada barang yang hendak dijual, baik kekurangannya barang itu tersembunyi maupun yang tampak jelas, dan tidak boleh penjual itu menyembunyikan sedikit pun daripada kekurangan ini barang. Manakala ia menyembunyikan kekurangan itu barang, maka ia telah melakukan perbuatan zalim dan menipu orang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man ghasya falaysa minna, orang yang menipu itu bukan termasuk golongan kami. Nah, maka berhati-hatilah kalau kita ini hendak menjadi pedagang. Dan kemudian lagi tadfiful kail wal mizan wal zira, mengurangi takaran, timbangan atau ukuran. Fal ihtiyatu fiha, wajib ihtiyat dalam menakar, menimbang atau mengukur, hukumnya wajib, artinya melebihi sedikit daripada yang pas. Contohnya ada orang beli, kita ini menjual kain 1 meter, maka kita lebihkan sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil bay'i alladhi ishtara minhu din wal arjih. Dahulu Nabi kita itu pernah pergi ke pasar hendak menukar sesuatu kepada pedagang. Ujar Nabi kita kepada pedagang, zid, mesti lebih sedikit, karena itu selamat. Lebih baik kita melebihkan sedikit daripada kurang. Dan kemudian lagi al-kizbu bis-si'r, dusta dalam harga. Inna tujjar yub'atsun yawmal qiyamah fujjar illa man ittaqallah wa barra was sadaq. Nabi kita mengatakan pedagang-pedagang itu nantinya akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik, kecuali pedagang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berbuat baik dan jujur, nah itulah pedagang yang selamat. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa al-bayyi'ani idza sadaqa wa nasama burika lahuma fabayyi'ima wa idza katama wa kazzaba nuzi'at barakatu bai'ihima, muttafaq alaih. Pembeli dan penjual itu apabila keduanya jujur, maka akan diberkahi oleh Allah jual belinya. Manakala kedua-duanya itu menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, maka akan Allah cabut keberkahan atas jual beli itu. Nah, pembeli dan penjual ini pun mesti kedua-duanya jujur. Bukan sahaja penjual yang mesti jujur, pembeli juga mesti jujur. Duit yang rusak jangan hendak dikasihkan. Nah, keberkahan yang dicabut oleh Allah ini bukan hal yang sepele. Apabila duit hasil jual beli ini dicabut berkahnya dari Allah, maka itu akan mengarahkan kepada perkara yang kurang baik, yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Nah, ini pentingnya keberkahan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, fattaqullah wa azmilu fit talak. Takwalah kamu kepada Allah wahai para pedagang, dan bagus-baguslah dalam mencari rezeki itu. Azmilu fit talak, elok-eloklah dalam mencari rezeki, karena rezeki ini tidak akan bertambah daripada sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita, dan tidak pula berkurang sedikit pun daripada ketetapan Allah. Rezeki yang sudah punya kita pasti akan sampai kepada kita. Pembeli yang hendak membeli barang jualan kita pasti akan sampai kepada kita. Pembeli yang bukan ditakdirkan oleh Allah memberi barang kita, bagaimanapun usaha kita pasti ia tidak akan membeli. Jadi santai saja, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru as-sadiq al-amin wa an-nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Pedagang yang jujur, pedagang yang dipercaya, pedagang yang benar, di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, bersama para syuhada. Nah, demikianlah petunjuk dan arahan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam hal jual beli, tata cara dan aturan kalau hendak menjadi pedagang yang baik. Adapun bagi kita yang selama ini punya kesalahan dalam jual beli, mungkin dalam jual beli pernah kita menipu orang, berdusta kepada orang dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita secepatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta halal, meminta ampun bagi orang-orang yang pernah kita tipu. Nah, itu kalau kita ingat orangnya, tapi kalau sudah lama berpuluh-puluh tahun kita tidak ingat lagi, maka caranya adalah kita sisihkan sebahagian harta kita punya, kemudian kita berikan kepada orang-orang fakir miskin, kepada kaum muslimin muslimat yang memerlukan, atau infak dan wakaf, sedekah, niatkan pahalanya untuk orang-orang yang selama ini pernah aku zalimi. Mudah-mudahan dengan demikian itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan memberikan ampun atas dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadrikal azim wa zurikal muawwal wa hadha amun jadid qad akbala علينا نسألك الإسمة فيه من الشيطان الرجيم والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وإني أسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.